Hormat kepada Ia yang penuh berkah, yang layak, yang cerah sempurna sejati. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddha mengajarkan realitas, kenyataan, kehidupan, bahwa kita semua, apapun, siapapun yang lahir, pasti akan lapuk, mati, dengan atau tanpa sakit. Jadi adalah suatu kemutlakan dalam kehidupan. Dalam sutta kecerahan yang pertama, di dalam Udana, Buddha mengatakan, Jati pacaya jara maranang, soka paridewa duka domanasa upayasa sambawanti. Artinya, dengan kelahiran sebagai penyusun, muncul pelapukan, kematian, muncul kesedihan, ratapan, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Semua pasti mengalami realitas hidup ini, yaitu saya sebut sebagai 3D. Decay, disease, death. Lapuk, sakit, mati. Jadi sebaiknya kita bersiap-siap. Karena itu adalah suatu ciri atau corak kehidupan. Seperti kita tahu, Buddha dalam Dhammapada dan sutta-sutta yang lain mengatakan Sabbe sangkara anicca, semua yang tersusun tidak tetap. Kemudian juga Buddha mengatakan dalam Sangyutta Nikaya 56, tepatnya Dhammacakkappawatana Sutta, khotbah pertama beliau, yang kinci samudaya damang sapangtang niroda damang. Apapun yang sifatnya muncul, semua itu sifatnya berakhir. Jadi fenomena kemutlakan tersebut, Buddha mengatakan kita harus sering renungi, abhinha pacca vekana. Ya, untuk sering direnungi, aku wajar lapuk, tak mengatasi pelapukan. Aku wajar sakit, tak mengatasi penyakit. Aku wajar mati, tak mengatasi kematian. Semua yang aku sayangi dan senangi akan terpisah dan berpisah. Cuma satu alasannya, kata Buddha, supaya tidak sombong. Ada makhluk dengan keangkuhan, kemudaan, kesehatan, kehidupan. 3 hal ini merupakan kebalikan dari 3D tadi itu. Kelapukan, kesakitan, dan kematian. Terbuai oleh keangkuhan itu, mereka melakukan perilaku buruk dengan tubuh, ucapan, pikiran. Hal ini sering direnungi, ia seluruhnya melenyapkan ataupun mengurangi keangkuhan, kemudaan, kesehatan, kehidupan itu. Yang pertama, kita ini makin uzur, makin tua, dan mungkin mengalami sakit, kita jadi makin tahu bahwa kesehatan adalah perolehan tertinggi. Arogya parama labha. Dan yang kedua, kita menjadi makin mendalami bahwa semua hal tanpa diri, sabbe dhamma anatta, dalam Dhammapada 279. Kemudian di dalam khotbah beliau yang awal-awal setelah Dhammacakkappawatana Sutta, yaitu dalam Anattalakkhana Sutta, Buddha mengatakan tidak memungkinkan bagi tubuh ini untuk begini. Semoga tubuhku begini, semoga tubuhku tidak begini. Semua semestinya dilihat sebagaimana adanya, dengan pemahaman benar sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Kemudian yang berikutnya lagi, kita menjadi makin mengetahui bahwa semua hal tidak layak dilekati. Sabbe dhamma nalang abhiniwesaya. Pepatah mengatakan bahwa sakit itu tak terhindarkan. Menderita adalah pilihan. Pain is inevitable. Suffering is optional. Dalam istilah Buddha sendiri, Buddha punya satu alegori atau kiasan, yaitu jangan terpanah 2 kali. Maksudnya bagaimana? Kita mungkin terpanah. Panah pertama itu adalah panah fisik, jasmani kita, kena sakit, ya kena lapuk, ya kena kematian bahkan, itu panah pertama. Tetapi jangan sampai kena panah kedua, yaitu penyakit mental, panah mental. Untuk itu kita harusnya menyiapkan diri kita dengan banyak berlatih, studi, aksi, dan meditasi.
Supaya kalau misalnya masih kena panah kedua pun, panahnya kecil saja, jangan besar-besar. Ya, di dalam Sala Sutta, Sala itu artinya tuh panah bahkan gitu ya. Beliau mengatakan, orang bijak dan terlatih tidak terpengaruh oleh rasa senang dan rasa sakit. Inilah perbedaan besar orang terlatih dan orang tak terlatih. Oleh karena itu, seyogianya kita berlatih, menyiapkan sesuatu yang pasti tak terhindarkan itu. Ada banyak. Nih, beberapa di antaranya adalah Kaya Gata Sati, meditasi mendalam untuk menyadari tubuh, meditasi sadar tubuh. Dalam Kaya Gata Sati Sutta, Majjhima Nikaya 119. Nah, itu penting sekali dikatakan. Buddha dalam Theragata juga mengatakan bahwa jika temanmu telah tiada dan gurumu telah pergi, tiada teman yang lebih baik daripada penyadaran tubuh kita sendiri. Inilah teman kita yang sejati, yaitu penyadaran kita sati terhadap kaya, terhadap tubuh kita sendiri. Kemudian meditasi yang kedua adalah Anapanasati, yaitu meditasi ya masuk keluar napas, menyadari itu. Ya, Buddha mengatakan dalam instruksi versi pendeknya adalah menghirup napas panjang ia tahu, menghirup napas pendek ia tahu. Ya, kemudian mengembus napas panjang ia tahu, mengembus napas pendek, ia tahu. Aku mengembus napas panjang atau pendek, aku tahu. Sederhana, semudah itu. Ya. Kemudian meditasi yang bisa kita lakukan ya, antara lain adalah meditasi jalan, ya atau cangkamana. Ini manfaatnya banyak. Misalnya, satu, menahan perjalanan. Ya, kalau kita bepergian supaya lebih tahan, stamina bagus, kita bisa meditasi jalan. Kemudian kita lebih tahan lagi dalam berjuang atau berusaha dan bermeditasi dalam bekerja, dalam belajar. Kemudian ketiga itu menjadi jarang sakit. Kemudian apa yang kita makan, minum, kunyah akan dirasakan dengan dicerna lebih baik juga. Ya, dan keheningan, bahkan jana-jana bisa diraih ya jika jalannya kita tahan lama. Ya, bukan ketika berjalan mencapai jana. Ya, tetapi setelah itu yang membantu untuk pencapaian keheningan lebih lanjut. Dalam Anguttara Nikaya 5 Sutta ke-29 Buddha mengatakan tersebut. Ada juga meditasi kematian Maranasati. Kita mungkin sering mendengar kalimat ini dan kita tidak tahu bahwa itu adalah ungkapan atau ujaran dari Buddha. Ya, hidup itu tak pasti, mati itu pasti. Nah, itu adalah kata-kata Buddha, ya. Jadi dalam banyak sutta, terutama Marana Sutta, Buddha mengajarkan kita untuk ingat mati sesering mungkin. Ya, kalau perlu bahkan setiap kali kita menelan makanan, setiap kali telan begitu kita ingat kita bisa mati. Lebih sering lagi dalam setiap hirup nafas atau embus nafas kita ingat, tidak lupa bahwa kita akan mati. Nah, demikian seharusnya kalian berlatih. Kami akan hidup tak lalai, kami akan pesat mengembangkan penyadaran kematian untuk hancurnya noda. Nah, itu dikatakan Buddha dalam khotbah Maranasati yang pertama, Anguttara Nikaya 6, Sutta 19. Makin ingat mati, eling mati, makin sering, makin pesat pertumbuhan spiritual kita. Ya, kita harus berlatih mental kita supaya ya, ini sebagai satu challenge atau tantangan bagi kita semua secara spiritual ya. Siap enggak kita itu mati hari ini? Ya, kalau kita tuh tidak jahat, banyak berbuat baik. Buddha bilang, mabayi. Jangan takut. Ya, apalagi yang kita takutin? Ya, kalau kita meninggal pasti masuk surga, orang baik. Surga itu lebih enak, lebih bahagia daripada kehidupan ini. Jadi mabayi, jangan takut. Ya, dan selama belum mati, Buddha juga mengatakan ya bahwa kita harus bekerja, berjuang, kalau petapa ya bermeditasi dengan baik dan dengan gembira. Nah, bukan dengan murung. Jadi ingat kematian bukan berarti kita murung, tidak. Justru harus ingat banyak berbuat baik dan juga gembira, bahagia. Ya, dalam sutta Buddha mengatakan ya, aku bisa mati karena banyak sebab sehingga aku mungkin saja meninggal dan itu akan menghentikan saya. Apakah ada sifat buruk dan jahat? Kita cek. Yang belum aku tinggalkan, yang bisa menjadi halangan kalau aku meninggal malam ini atau siang ini. Ya, dan seharusnya kita berdiam atau bermeditasi, ya berjuang dengan kegirangan dan kegembiraan siang dan malam pada sifat-sifat yang baik. Dikatakan Buddha dalam Maranasati ya yang kedua.
Yang pertama, selagi ada waktu, sayangi sebaik mungkin. Yang berikutnya, kalau sudah tidak ada waktu atau sudah terlambat, ya, jangan berduka berkepanjangan. Di dalam banyak sutta, misalnya di dalam cerita hantu, ya, Peta Watu, itu dikatakan ada suatu cerita bahwa ada seseorang bodhisattva itu ya meninggal, dan ternyata keluarganya mulai dari ayahnya tidak menangis, ibunya tidak menangis, ya, bahkan saudari-saudara tidak menangis, pegawainya pun tidak menangis. Nah, ketika pemuda tersebut meninggal, dia akan ngecek, dia menyamar lagi, sudah jadi dewa, menyamar jadi manusia lagi, tanya, kenapa kalian tidak menangis? Apakah orang yang meninggal ini adalah anak kamu yang kamu benci, yang durhaka, atau mungkin bos kamu yang kejam, suka menyiksa, ya, atau saudara kamu yang pelit, atau bagaimana? Tidak. Justru dia adalah saudara kami, teman kami, anak kami yang sangat-sangat baik hati, sangat wonderful. Tetapi mereka mengatakan seperti ini, kenapa tidak menangis? Karena bagai bayi menangisi rembulan yang pergi, hal yang sama terjadi pada orang yang berduka terhadap yang meninggal. Jadi dikatakan bahwa kalau kita ada orang meninggal, kita menangis, berduka berkepanjangan, berlarut-larut, itu ibaratnya kebayi-bayian. Lebih parah daripada kekanak-kanakan. Bulan pas pergi, masa kita menangis? Ya, apapun yang muncul pasti akan berlalu. Kalau sudah paham, kita bakal lapuk sakit mati, mengalami 3D tadi itu. Buat apa loba? Buat apa dosa? Buat apa moha? Orang-orang yang lain itu, yang tidak mengenal Dhamma itu, tidak memahami. Di dunia ini kita bakal mati. Mereka yang memahami itu akan meredakan pertikaian. Sabda Buddha dalam Dhammapada ke-6. Kemudian berikutnya sikap mental kita menyadari bahwa life is short, hidup ini singkat. Ya, bagai tetes embun, kehidupan manusia ini singkat, pendek, cepat. Merenungi ini seharusnya sadar, melakukan yang baik, menjalani laku hidup luhur. Sabda Buddha dalam Araka Sutta. Seyogyanya, kalau kita mau be good, ya be good now, be happy now, mumpung masih ada waktu. Yang terakhir, kita seyogyanya mengembangkan kemendasakan dan kemantapan. Ini istilah dari Buddha, namanya Sangwega dan Pasada. Sangwega itu adalah sense of urgency, mendesak bahwa aku harus berbuat baik secepat mungkin. Kalau ada mau jadi biku, secepat mungkin. Mau meditasi secepat mungkin, sesegera mungkin. Dan juga pasada, kita tahu kita pasti mati, kita harus mantap, yakin bahwa hidup ini, apa yang betul-betul berharga dalam hidup ini, apa pencaharian kita harus mantap, tidak tergoyahkan. Ya, ada 8 dasar Sangwega Watuni ya. Itu dikatakan bahwa kita tuh tahu bahwa kita akan lahir terus, kita mengalami lapuk terus, sakit terus, kematian terus, dan terus menderita dalam alam-alam penderitaan. Kalau kita bisa jatuh ke dalam 4 alam penderitaan tersebut, kita ingat bahwa kita pernah mengalami sangsara, siklus duka yang terdahulu, akan masuk lagi siklus duka yang mendatang. Dan yang masa kini, kehidupan siklus saat ini pun, kita tuh harus selalu menderita hanya demi sesuap nasi, untuk cari makan aja susah selama kehidupan ini. Visuddhimagga ketiga mengatakan demikian. Sehingga semua perenungan ini membuat kita makin giat harusnya berlatih Dhamma untuk keluar, check out dari sangsara ini sesegera mungkin. Sadhu, sadhu.